Gue gak terima. Di atas ring gue kalah. Di hati Alia juga gue kalah. Aku gak nyangka kamu bisa setega ini nyekap orang seperti ini, Cakra. Kamu gak seperti Cakra yang aku kenal. Aku juga gak nyangka kamu serendah ini, Alia. Sampai kamu rela dinikahi secara kontrak. Apapun alasannya, Alia. Sejak Alia masuk ke dalam hidupku berbeda jauh. Aku merasa lebih nyaman. Tapi nanti kalau kontrak selesai, aku dan Alia kan harus hidup masing-masing. Apa aku bisa nerima hidup ini tanpa Alia? Mas lihat operator yang bertanggung jawab sama layar panggung nggak, Mas? Tadi orangnya ada di sini, dia rambutnya pendek pakai kacamata. Mas lihat nggak? Enggak, Mas. Emangnya kenapa ya, Mas? Bukan apa-apa, Mas. Masalahnya flash disk saya ketukar sama flash disk milik dia. Mas beneran nggak lihat? Tadi ada di sini kok, Mas. Enggak, Mas. Oke, Mas. Sebentar lagi acara mau dimulai. Saya mau selesai pekerjaan ini dulu, Mas. Aduh, gawat ini. 10 menit lagi dimulai. Apapun yang terjadi, gue harus bisa nemuin operator itu. Pak Herman, permisi, saya mau ke kamar kecil dulu ya. Ya Pak, sebentar ya Pak. Iya, Pak. Silakan. Oh iya, silakan. Alia, Devan, makasih udah datang. Rencana lo apa sih sebenarnya? Kejutan apa yang lo mau kasih lihat ke gue sama Alia? Saya lihat tadi, Devan tuh karakternya mirip banget kayak papanya. Ganteng. Selamat malam semua. Hadirin yang terhormat, para tamu undangan edisi ke-10 Jaya Industri. Susunan acara pada malam hari ini pembukaan. Kita akan menyaksikan pertunjukan budaya. Lalu bersama-sama kita juga akan menyaksikan penayangan company profile Jaya Industri. Gimana cara gue jelasinnya ke kalian? Pokoknya sekarang, gue minta tolong sama kalian. Sebentar lagi operator layar akan tayangkan company profile Jaya Industri. Dan itu nggak boleh terjadi. Kita harus cegat operator itu. Maksud lo apa sih? Ini akan membahayakan Alia. Dan ini akan membahayakan lo juga, Devan. Flash disk gue ketukar, Devan, sama flash disk operator itu. Dan punya gue isinya perjanjian kontrak pernikahan kalian. Apa? Jadi ini kejutannya. Lu mau bongkar rahasia pernikahan kontrak gua sama Alia di hadapan semua tamu-tamu di acara ini. Iya, itu. Devan. Tadinya niat gue kayak gitu, tapi gue berubah pikiran, Devan. Makanya gue kasih tahu lo soal flash disk gue yang ketukar. Kurang ajar lo ya. Udah. Ini bukan waktunya buat berantem. Kita harus cegah, jangan sampai semua itu terjadi. Ayo. Flash disk itu sama siapa? Ada sama operator. Cuman gue nggak tahu operator itu ada di mana. Dengan bangga kami persembahkan tari Paku Jajar khas Sukabumi. Karena dari Sukabumi asal muasal Jaya Industri dibangun hingga berkembang dengan besar sampai saat ini. Baiklah, mari kita berikan aplaus kepada para penari tari Paku Jajar.
biasa. Gimana Pak Baldi? Keren. Cakra, kira-kira operator yang megang flash disk dari lu itu ada di mana? Pasti ada di ruang operator. Ruang operator di mana? Sebelah sana. Sampai segitu paniknya. Pasti masalahnya besar ini. Kamu lain kali hati-hati, Al. Kamu nggak apa-apa kan? Lepasin. Ngapain sih, Devan? Bukan salahnya Cakra. Udah. Ayo kita harus buru-buru ambil flash disknya. Lepasin. Jadi sebenarnya laki-laki yang berantem sama aku di Lombok, dia itu teman lama Alia. Namanya Cakra. Itu kan Cakra, teman lama Alia yang pernah berkelahi dengan Devan di Lombok. Habis itu juga sempat rame ketahuan Alia ketemu berduaan dengan si Cakra itu. Wah, kayaknya flash disk itu memang penting banget. Siapa tahu isinya tentang rahasia mereka bertiga. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan tanya Paku Jajar yang sangat indah dari Sanggar Tari Sukabumi. Baiklah, acara berikutnya mari bersama kita saksikan Company Profile Jaya Industries. Beri tepuk tangan yang meriah. Layarnya mati. Apa nggak tahu. Tadi sempat ada tulisan. Cuman cepet banget. Apa jadi nggak sempet baca? Mama baca? Enggak. Ada apa ini, Pak? Kenapa diambil flash disknya? Maaf, Mas. Tapi flash disk kita ketukar waktu kita tabrakan tadi. Ini flash disk saya, Mas. Ini flash disk kamu yang isinya company profile. Oh iya bener, iya saya kenal banget ini punya saya. Ada apa ini, Mas? Kenapa layarnya tiba-tiba mati? Maaf, Pak. Tapi tadi ada masalah teknis. Ini semua salah saya kok, bukan salah operatornya.
Oke, baik Pak Cakra. Company Profile Jaya Industri bisa dilanjutkan lagi kan, Pak? Iya, silakan Mas. Baik Pak Cakra. Sambungkan kabelnya. Baik, Pak. Sudah, Pak. MC monitor. Semua sudah ready kembali. Company Profile siap ditayangkan. Oke, baik. Oh, jadi ini masalah flash disk yang ketuker. Kenapa sampai seheboh itu ya mereka? Emang isinya apa ya? Baiklah, mohon maaf Bapak dan Ibu yang terhormat atas kendala yang barusan terjadi. Kita lanjutkan acara kita ini. Sekali lagi, dengan bangga kita saksikan bersama Company Profile Jaya Industri. Sayang, makasih ya. Aku senang banget bisa seperti ini sama kamu. I'm so happy. Semoga setelah ini rumah tangga kita jadi lebih bahagia ya sayang. Amin. Aku juga berdoa. Nanti di perut kamu ini akan hadir tanda cinta kita. Amin. Ada anak-anak yang cantik, yang ganteng, cantik seperti mamanya. Amin. Aku juga berharap buah cinta kita akan tumbuh di rahim. Amin. Love you. Love you too. Setelah Tania hamil dan melahirkan anak gue nggak usah ragu-ragu lagi. Gue akan langsung menyingkirkan Dara dan Nisa dari hidup gue. Bu, Ibu kan udah selesai makan. Sekarang minum obatnya ya. Enggak, Ibu nggak mau minum obat. Ibu bosen Nisa minum obat. Ya, padahal Teh Alia sama Kak Devan udah pesenin Nisa loh, supaya Ibu Rahayu rajin minum obatnya. Tapi kalau Ibu Rahayu nggak mau minum obat, nanti Nisa dimarahin deh sama Kak Devan sama Teh Alia. Jangan, Nisa jangan sampai kena marah ya. Ya udah Ibu mau minum obat? Mau? Iya, mau. Ini Bu. Alhamdulillah. Saya kan nggak jadi diomelin. Dan yang lebih penting, Ibu akan sehat kembali. Makasih ya Nis. Nis, Ibu boleh nggak minta sesuatu? Mau minta apa? Ibu mau minta peralatan untuk merajut. Emang Ibu bisa merajut? Bisa. Ibu mau bikin sesuatu untuk Alia dan Devan. Iya Bu, besok Nisa minta tolong Teh Alia sama Kak Devan ya. Biar bisa beliin Ibu peralatan merajut. Makasih ya Nisa, kamu tuh anak yang baik. Sama-sama Bu.
Bu, udah. Tenang aja, jangan takut, itu bisa kenal kok. Ya. Nis, Tete titip pesan sama kamu satu lagi. Kalau misalnya ada tamu, terus Nisa nggak tahu orang itu siapa, jangan dibolehin masuk ya. Suruh tunggu aja di luar pagar. Pokoknya mah kalau kamu nggak kenal, jangan dibiarin dia ngelewatin batas pagar. Iya, Teh. Oh ya Nisa, kamu harus merahasiakan keberadaan Bu Rahayu dari siapa. Jangan sampai ada yang tahu bahwa dia tinggal di sini. Emangnya kenapa, Kak? Kalau ada yang tahu Ibu Rahayu tinggal di sini? Ini untuk keselamatan Bu Rahayu. Semakin sedikit orang yang tahu bahwa dia tinggal di sini, semakin baik untuk keselamatan dia. Ya, Kak. Nisa janji bakal jaga Ibu Rahayu dengan baik dan jaga rahasia keberadaan Ibu Rahayu. Nisa! Nisa! Ini Teteh! Nisa keluar atuh, Nisa! Duh, kalau dibukain pintunya terus Dedara masuk, pasti lihat Bu Rahayu. Nis, itu siapa ya Nis ya? Kenapa dia teriak-teriak dan gedor-gedor pintu? Apa kita lihat aja yuk keluar yuk? Nggak usah, Bu. Biar Nisa aja sendiri yang buka pintu ya. Mendingan Ibu istirahat aja. Udah malam. Bener Nis, kamu nggak apa-apa temuin orang itu sendirian. Iya, Bu, nggak apa-apa. Bisa kenal kok. Ya udah kalau gitu, Ibu ke kamar nggak apa-apa. Ibu ngantuk. Ya. Hampir aja ketahuan semuanya. Iya tapi kan sekarang kondisinya udah aman. Makasih banyak ya Cakra. Kamu masih mau jaga rahasia aku sama Devan. Alia, kamu ngapain bilang terima kasih sama Cakra? Gara-gara dia kita jadi susah begini. Dia hampir aja ngebongkar rahasia pernikahan kontrak kita di depan umum. Iya Devan, tapi kan nggak jadi. Udah ya, sekarang kamu tenang. Tenang gimana? Aku gak percaya sama dia. Sekarang, lu jujur sama kita. Kenapa lu ngelakuin semua ini? Hah? Ini pasti bagian dari rencana lu kan? Lu sengaja pura-pura ketuker flash disknya supaya Alia sama gue panik. Iya kan? Aduh, kumaha ini teh. Masa mau berantem lagi? Aku harus gimana tuh? Ikut gue. Kita harus bicara. Apa sih yang mereka bicarakan? Sampai Devan kok kelihatan emosi banget. Ini pasti ada kaitannya dengan flash disk tadi. Aku harus tahu. Aduh, ini lama banget sih. Nisa! Nisa, buka pintunya, Nis. Nisa! Aduh, nggak bisa lagi. Nisa, keluar atuh, Nisa. Tete mau ngomong sama Nisa. Nis. Tuh. Maafin. Teh, kenapa Teh? Maaf agak lama soalnya tadi Nisa lagi di kamar mandi. Nis. Tapi Nisa baik-baik aja kan? Gak ada orang yang nyakitin Nisa kan? Bisa baik-baik aja kok Teh. Emang sih kemarin malam ada yang coba nyuri di kamar Nisa. Hah?
Serius? Terus apa yang hilang, Nis? Apa? Gak ada yang hilang kok. Soalnya udah keburu ketahuan. Ada Kak Devan dan Talia juga yang nolongin. Itu pasti anak buahnya Miko. Awas aja kamu, Miko. Kalau sampai kamu benar-benar tega nyakitin Nisa, aku nggak akan maafin kamu. Kita lagi mikirin apa? Kita juga ngapain kesini? Kok nangis? Nis, Teteh khawatir pisan sama kamu, Nis. Teteh takut kalau Nisa kenapa-napa. Nisa dengerin omongan Teteh kali ini ya. Nisa jangan percaya lagi dan jangan deket lagi sama keluarga Pak Baldi, terutama Om Miko. Ya. Emangnya kenapa, Teh? Mereka kan orang yang baik. Wah, ya Teteh nggak jelasin itu bingung. Pokoknya Nisa Teh harus percaya sama Teteh. Teteh ini kan satu kantor sama Miko. Jadi Teteh tahu betul gimana dia orangnya. Dia tuh bukan orang baik-baik, Nis. Dia tuh orang jahat. Tapi selama ini Om Miko baik sama Nisa. Teteh salah paham. Aku tahu Om Miko. Nis, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Teteh yang lebih mengenal sama Om Miko. Teteh tahu betul kalau Om Miko itu orang yang paling egois, yang selalu mementingkan kesenangan diri sendiri. Bahkan dia juga nggak pernah menganggap kamu, dia menyanyiakan kamu di hidupnya. Teh. Maksud Teteh apa? Maksud Teteh apa Om Miko sia-siain Nisa? Luar biasa. Perusahaan Pak Baldi ini memang bisa dibilang sempurna. Punya 2 putra yang sama-sama hebat dalam berbisnis. Sepertinya darah bisnis ini dalam keluarga Pak Baldi sangat kental sekali ya Pak. Pak Tommy bisa aja. Tapi apa yang Bapak sampaikan tadi barusan, itu sama sekali betul. Oh ya Pak, sebentar saya tinggal. Ya, baik Pak. Baik. Mama kemana ya? Ke toilet aja lama banget. Aduh, Papa pakai telepon lagi. Ya halo, Pak. Halo, Ma. Mama kemana? Kok lama banget belum balik-balik? Mama masih di toilet, Pak. Ma, kan cuma ke toilet, kok lama banget? Iya, tadi Mama udah balik, tapi terus perut Mama sakit banget melilit, Pak. Mama sakit apa? Papa bawain obat ya. Papa perlu ke situ. Enggak, Pak. Mama udah nggak apa-apa kok sekarang. Ya. Ya udah, cepetan ya, Ma ya. Ini acara udah mau dimulai loh. Oke, Pak. Mama ke situ ya. Oke, Ma. Aduh, jadi kehilangan jejak mereka lagi. Yaudah deh, ke Papa aja. Kok diem jawab pertanyaan aku? Maksud Teteh apa? Teh jawab, Teh kok diem aja? Maksud Teteh apa? Pokoknya Nisa ikutin omongan Teteh. Nisa Teh percaya sama Teteh tuh. Kalau Om Miko tuh bukan orang yang baik, tolong percaya sama Teteh. Iya. Buat apa Teh? Om Miko pura-pura baik sama Nisa. Om
Miko itu cuma mau cari simpatik Om Baldi dan Mama Helsi. Ya, karena selama ini Miko dan istrinya tuh belum punya anak, Nis. Miko itu pura-pura baik sama kamu. Percaya sama Teteh. Om Miko itu bukan orang yang baik. Dia adalah orang yang jahat. Bahkan dia juga gak pernah suka sama anak kecil, Nis. Jujur ya, Teh. Bisa tuh pusing mikirin omongan Teteh. Bisa tuh, Nis. Teteh tuh udah capek ngomong sama kamu, Teh. Kamu tuh harus percaya tuh sama Teteh. Udah, sekarang kamu gak usah pikirin. Yang terpenting sekarang gini aja. Teteh mau Nisa tinggal sama Teteh. Ya, ayo. Ya. Ya enggak lah, Teh. Nisa pengen tetap tinggal di sini. Nisa teh kunaon sih meni hese pisan. Susah pisan nurut sama Teteh. Kamu tuh berani ngelawan sama Teteh ya? Teteh ngelakuin itu demi kebaikan kamu, Nisa. Teteh gak mau kejadian apa-apa sama Nisa. Maafin Nisa, Teh. Nisa gak bisa tinggal sama Teh Dara. Nisa udah terlanjur janji sama Kak Devan dan Teh Alia untuk jaga selalu Ibu Rahayu. Kalau Nisa pergi dari sini, terus siapa yang akan jaga Bu Rahayu? Manis, ikutin Teteh. Ayo, jangan diem aja kamu tuh kalau ditanya, Teh. Jawab. Ya gak bisa tuh, Teh. Bisa harus minta izin dulu sama Teh Alia sama Kak Devan. Dan ini juga pasti gak diizinin. Udah. Kalau urusan itu biar Teteh minta izin sama Alia dan Devan. Ya, kamu sekarang ikutin Teteh aja, ayo. Teteh gak bisa paksa aku. Karena aku udah bilang harus minta izin dulu. Dan Nisa gak mau tinggal sama Teh Dara. Nisa memang pengen tinggal di sini. Nisa beneran gak mau tinggal sama Teteh. Udah. Ada naon? Tapi Teteh pinjam handphone kamu. Buat apa, Teh? Udahlah, gak usah bawel. Teteh mau download aplikasi pelacak. Supaya Teteh tenang. Teteh bisa tahu keberadaan Nisa teh di mana. Memastikan kalau Nisa teh baik-baik aja gitu. Teh Dara kenapa aneh banget ya sikapnya hari ini? Kok jadi overprotective banget sama Nisa? Ada apa ya? Aku bilang udah jangan. Aku bilang jangan berantem. Kamu ngerti gak sih? Gak usah berantem. Ya, tapi dia tuh hina kamu. Aku gak terima. Dia gak sadar apa? Semua yang kamu lakukan itu demi... Maksud lo apa bawain kita ke sini? Sekarang lo jawab ya. Dari mana lo dapet dokumen salinan kontrak pernikahan gue sama Alia? Dari kantor notaris? Atau diam-diam lo nyusup ke dalam kantor itu dan lu curi semua dokumen-dokumen kontrak pernikahan gue sama Alia? Ada buktinya? Ya nggak ada. Tapi gue juga tahu. Cuma notaris itu aja yang pegang dokumen kontrak pernikahan gue sama Alia.
Udah deh, Devan. Itu nggak penting. Lu nggak usah mikirin di mana gue dapetin surat kontrak itu. Ya mungkin buat lo nggak penting. Tapi buat gue sama Alia jelas ini sangat penting. Dan lo tahu kan, yang lo lakuin ini adalah tindakan kriminal. Dan gue bisa laporin semua tindakan lo ini ke kantor polisi. Lo pikir gue takut, Devan? Enggak, Devan. Gue sama sekali nggak takut sama ancaman lo. Silakan kalau emang itu yang lo mau lakuin. Tapi lo sadar nggak sih? Kalau lo lakuin itu, lo cuma buka kesempatan buat gue bongkar semua kebohongan lo sama Alia selama ini. Lo coba bayangin. Reaksi semua orang kalau sampai mereka tahu lo sama Alia hanya sandiwara selama ini. Lo udah permainkan pernikahan melalui kontrak. Pernikahan itu sakral, Devan. Nggak seharusnya lo permainkan seperti itu. Ajar gue. Devan udah, Devan, aku mohon udah. Jangan berantem. Sekarang semuanya kembali lagi ke lo, Devan. Terserah lo mau apain gue. Tapi lo harus tahu, apapun yang lo lakuin, lo sendiri ujung-ujungnya akan rugi. Devan, aku mohon. Devan, tahan emosi kamu. Aku mohon. Aku gak mau ada yang terluka. Jangan berantem. Semuanya bisa diselesain secara kepala dingin. Percuma juga kalau dia mukulin gue, Ali. Karena gue udah tahu semuanya, Devan. Gue sampai hafal di luar kepala gue semua poin-poin perjanjian kontrak lo sama Alia. Ya udah, terus mau kamu apa? Mau kamu teh apa, Cak? Aku maunya apa? Seharusnya aku yang nanya sama kamu, Al. Kenapa kamu lakuin ini, Alia? Kamu perempuan, Al. Kok mau-maunya kamu kawin kontrak? Apa ini semua demi uang? Masalahnya Alia yang aku kenal itu nggak mata duitan. Sejak kapan kamu jadi cewek material ya? Devan, aku bilang udah jangan. Devan, aku bilang jangan berantem. Kamu ngerti gak sih? Gak usah berantem. Ya, tapi dia tuh hina kamu. Aku gak terima. Dia gak sadar apa? Semua yang kamu lakukan itu demi... Devan. Demi apa, Devan? Jelas-jelas ini semua demi uang, kan? Iya kan? Lo nggak tahu apa-apa. Dia berkorban demi lo. Itu sebagai syarat untuk bebasin lo dari penjara. Karena waktu itu lo udah curi motor gua. Lo ngerti gak sih? Jangan pegang gua! Alia. Alia itu benar, Al. Alia, kamu jawab, Al. Alia jawab aku, Al. Alia itu nggak benar, kan, Al? Kamu nggak lakuin itu demi aku, kan, Alia?
persilakan kepada Bapak CEO Jaya Industries, Bapak Herman Syah Darmawan untuk memberikan pidato dan kata sambutannya. Kepada Bapak dipersilakan. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada 10 tahun anniversary PT Jaya Industri pada malam hari ini. Kemana ya Alia sama Devan? Pengen tahu juga sama isi flash disknya. Kalau aja papa nggak telepon tadi, aku pasti udah tahu masalah mereka soal flash disk itu. Kamu nggak ngelakuin itu kan? Kamu nggak ngelakuin itu demi aku kan? Lepasin dia. Apa sih lo? Lepasin. Gue cuma butuh jawaban. Ya tapi nggak begini caranya. Lo nggak bisa dong pegang istri orang. Atas dasar apa? Dengan status apa, Devan? Status lo sebagai suami kontrak. Orang aja. Devan, Cakra, udah! Jangan berantem! Devan! Cakra, udah! Ya Allah, Cakra, udah! Bakso. Bakso, Mang. Oh, iya, Bu. Ya, sebentar, Bu. Mang, pakai bakso telur ya? Siap. Pedes. Itu kan tetangganya, Bu Mita. Harusnya dia tahu siapa yang tinggal di rumah Bu Mita. Aku akan cari tahu. Permisi Mbak. Iya Pak, mau beli bakso juga? Ah, bukan. Saya kesini tuh mau tanya Mbak. Kira-kira rumah itu dijual gak ya? Dijual? Ah, jadi gini Mbak. Bos saya tuh suka banget sama rumah itu. Makanya dia suruh saya kesini untuk tanya-tanya Mbak. Setahu saya sih kayaknya nggak mau dijual ya Pak. Nggak ada bacaan tuh di depan rumahnya. Oh, sayang banget ya Mbak. Padahal bos saya nggak masalah kalau harus beli rumah ini dengan harga yang tinggi. Coba saya tahu ya Mbak ya, siapa pemilik rumahnya. Kali aja dia tertarik sama harga tinggi dan mau menawarkan rumahnya. Ah, Mbak kira-kira tahu nggak Mbak, pemilik rumahnya siapa? Yang tinggal di rumah itu udah lama Pak. Namanya Pak Wildan dan istrinya Bu Mita. Oh, berarti cuma berdua ya Mbak? Ada anaknya satu, Mbak Jenny. Oke, berarti rumah sebesar ini cuma dihuni sama 3 orang ya Mbak? Iya Pak. Tapi akhir-akhir ini tuh ada perempuan berkerudung yang suka diajak jalan-jalan sama Bu Mita dan Mbak Jenny. Apa yang dimaksud perempuan ini Ibu Rahayu? Perempuan kerudung? Iya. Kayaknya saya pernah lihat deh Mbak. Saya pikir tadi dia pemilik rumah ini. Sebentar Mbak. Ini bukan orangnya? Iya Pak. Perempuan ini yang sering diajak jalan-jalan sama Bu Mita dan Mbak Jenny. Tapi dia bukan pemilik rumahnya Pak.
Oke. Maaf Mbak, saya salah berarti. Makasih ya Mbak. Astagfirullahaladzim, Deva! Ayo, aku bantu kamu. Lepasin Alia, kamu gak bakal kuat. Aku bisa, aku kuat. Cepetan pegang tangan aku yakin aku bisa. Cakra! Lepasin Alia. Cakra, tolong aku! Aku nggak bermaksud bikin Devan jatuh, ah. Ya udah cepet bantuin! Dia udah serang aku duluan, Alia. Sini lo. Iya. Ayo Devan, kamu bisa! Bisa bangun pelan-pelan. Kamu pasti udah nyelamatin aku. Gue kasih lo waktu 1 minggu, Devan. Untuk lo menceraikan Alia. Dan lo bebaskan Alia dari kontrak. Atau apa? Atau aku akan bongkar semuanya, Alia. Terima kasih untuk seluruh staf dan karyawan saya atas dedikasi yang luar biasa. Selamat ulang tahun ke-10 dan semoga Jaya Industri semakin jaya. Terima kasih. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Baldi. Terima kasih kita ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Herman atas sambutan hangat dan menginspirasinya tadi. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari generasi penerus Jaya Industries yang kebetulan beliau merupakan putra dari Bapak Herman sendiri, Saudara Cakra Adiaksa. Kepada Saudara Cakra Adiaksa kita persilahkan. Pak Herman, Bu Sukma, Pak Cakra belum juga kelihatan. Kami sudah mencari di belakang panggung juga nggak ada. Beliau kemana ya? Hanya kita kebiasaan. Selalu aja bikin masalah. Mungkin Cakra lagi ada keperluan mendadak kali, Pak. Makanya pergi dulu sebentar. Keperluan apa? Nggak ada yang lebih penting daripada 10 tahun perusahaannya dia. Ma, sabar.
tadi aku ada urusan sebentar. Ternyata saudara Cakra sudah siap dan ini Kamu yang dari mana? Hah? Ini acara penting. Jangan seenaknya aja kamu. Pak, udah lah, Pak. Jangan ribut di sini. Biar Cakra kasih sambutan dulu. silakan. Terima kasih semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, para tamu kehormatan, dan juga selamat malam buat seluruh keluarga besar Jaya Industries. Sebelumnya saya minta maaf karena udah nunggu saya lama. Karena jujur, sebenarnya saya sedikit nervous. Tapi sesungguhnya saya bangga karena saya bisa hadir dan berdiri di depan para kolega dan juga pengusaha-pengusaha hebat dan luar biasa. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi bagi kami, ini baru permulaan. Hari ini bukan hanya soal perayaan. Cakra udah ada di panggung. Mudah-mudahan dia nggak ngomong yang aneh-aneh. Untuk mengenal kita lebih dalam. Siapa kita sebenarnya? Dan apa yang ingin kita wariskan? Devan, Alia, kalian dari mana? Maaf Pak, tadi aku sama Alia sempat jalan-jalan, cari angin. Kenapa ya Devan bohong? Padahal jelas-jelas tadi aku lihat Devan sama Alia sibuk nyari flash disk bareng Cakra. Sayangnya aku nggak tahu apa isi flash disk itu. Tapi aku yakin ada yang sengaja disembunyiin sama Devan dan Alia. Apa ini akan jadi akhir pernikahan kontrak aku sama Devan? Gimana ya caranya menyelesaikan masalah ini tanpa harus berpisah sama Alia? Papa sama Mama pasti bakal marah dan kecewa berat. Aku bisa lepasin perempuan sebaik Alia. Walaupun dia hanya istri kontrak. Tapi Alia selalu perhatian sama aku. Aku juga bahagia ada Alia dalam rumah. Rasanya kok berat ya kalau aku harus berpisah sama Alia. Masa Miko gak nyariin aku sih? Kemana ya dia? Hah? Apa jangan-jangan Miko lagi ngerencanain sesuatu? Miko mau mencelakakan aku dan Nisa. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Aku harus telepon Miko sekarang. Aku harus tahu dia lagi ngapain. Langitnya cerah, jadi bintang-bintangnya kelihatan. Iya cerah banget, secerah kisah percintaan kita. Apaan sih sayang? Iya serius. Aku tuh bahagia banget bisa berduaan kayak gini sama kamu. Kata siapa kalau kita cuma berdua? Emang berdua kan? Emang ada siapa lagi? Itu dari tadi aku denger handphone kamu bunyi. Emang kamu gak denger? Dengar. Terus kenapa kamu gak angkat? Karena itu nggak penting buat aku. Yang terpenting sekarang cuma kamu di hidup aku. Nggak ada yang lain. Tapi kalau misalnya itu urusan kerjaan? Tetap nggak penting. Karena sekarang yang terpenting itu kamu, bukan yang lain. I love you, Tania. I love you too. Kebiasaan gak pernah diangkat. Padahal aku udah ngancam Miko.
Tapi kenapa dia nggak berubah sih? Apa jangan-jangan dia lagi mesra-mesraan sama Tania? Enggak. Aku nggak akan pernah terima kalau sampai Miko melakukan hal yang aku nggak suka. Apalagi dia berhubungan gituan sama Tania hanya demi Tania hamil. Aku akan bongkar semua kebusukan kamu, Miko. Aku akan bongkar semua kebusukan kamu ke keluarga kamu. Selamat ulang tahun yang ke-10 buat Jaya Industries. Jaya, dan sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak, aku nggak apa-apa, cuman pusing sedikit aja kepalanya. Yakin cuma pusing aja? Iya. Kita pulang aja ya. Pak, maaf ya Pak. Kayaknya aku sama Alia harus pulang duluan. Alia nggak enak badan. Devan, kalau Alia nggak enak badan, kamu bawa dia ke dokter, ya? Papa nggak mau kondisi Alia drop lagi. Alia nggak apa-apa kok, Pak. Mungkin ini Alia cuma kecapean aja. Jadi Alia cuma perlu istirahat. Ya udah, kalian langsung pulang aja. Ya udah, permisi ya Pak. Maaf ya, Pak. Alia harus duluan. Om, Tante. Maaf, Alia harus pamit duluan. Maaf ya, pamit duluan ya. Kenapa tiba-tiba Alia sakit? Padahal tadi baik-baik aja. Apa ini ada hubungannya sama kejadian tadi? Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Kita harus gimana? Udah. Kamu tenang aja ya. Pasti semuanya akan baik-baik aja. Tapi Devan... Udah. Kamu tenang ya. Pokoknya aku akan pikirin cara supaya Cakra nggak bisa ngebocorin soal kontrak pernikahan kita. Jantung aku teh kenapa ya? Lagi keadaan panik dan cemas kayak gini. Sempet-sempetnya deg-degan. Gara-gara tangan aku dipegang Devan. Aduh, kumaha berhentiinnya? Emang ya, Devan teh paling bisa kalau urusan bikin aku salah tingkah kayak gini. Alia, kamu kenapa? Kamu masih nggak enak badannya? Mau kita periksa ke dokter? Kalau Devan udah perhatian kayak gini, aku teh jadi keinget kejadian itu. Rasanya teh sakit, karena Devan gak akan mungkin bisa jatuh cinta sama aku. Gak usah, gak apa-apa. Kamu yakin? Muka kamu masih pucet loh. Aku yakin aku gak apa-apa. Aku cuma perlu istirahat aja ini mah. Pengen cepet-cepet pulang. Kita pulang ya. Devan.
benar-benar nggak pantas buat Alia. Devan itu cuma memanfaatin Alia untuk keuntungan dia sendiri. Kalaupun Alia udah jatuh cinta sama Devan, aku nggak mau dia berkorban karena kesalahan yang dulu pernah aku lakuin. Menurut aku, Alia jatuh cinta sama orang yang salah. Orang yang cuma bisa bikin dia menderita. Dan cuma aku yang bisa mengakhiri penderitaan itu. Tungguin aku, Alia. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kamu jangan buru-buru gitu dong. Pelan-pelan jalannya. Iya. Tuh kan. Nggak apa-apa, gimana? Pasti sakit ya? Sakit banget ya? Aku nggak kenapa-napa, Devan. Aku bisa Udah, sini. Nggak apa-apa, tapi jalannya sakit. Makanya jangan gerasa gerusu, tungguin aku lain kali. Kamu istirahat di sini dulu. Bukain sepatu kamu ya. Makasih ya, maaf ya. Maaf. Jadi sakitnya di sini ya. Iya. Wow. Diam di situ. Kamu ngapain? Sebentar. Aku pijitin supaya kamu ngerasa lebih enak, ya. Kamu tahan ya. Bakal sakit ya, maaf ya. Tahan ya. Tahan ya, bakal sakit nih. Aku akan tahan kalau sakit kaki gini doang, Devan. Karena kalau dibandingkan rasa sakit di hati aku, kalau ingat ancaman Cakra yang minta kita bercerai kalau nggak mau rahasia kita terbongkar, sakit di kaki aku nggak ada apa-apanya. Aku benar-benar nggak tahu aku harus gimana. Apa iya aku teh harus mengakhiri pernikahan kontrak ini? Tapi aku nggak akan mungkin bisa sanggup jauh dari Devan. Karena hati aku udah aku serahkan untuk Devan sepenuhnya. Tapi di sisi lain, kalau aku bertahan di samping Devan, itu artinya aku harus hadapi ancaman Cakra. Aku gak peduli kalau aku akan hancur. Tapi kalau Devan yang hancur, aku pasti akan jauh lebih hancur. Aduh, maaf, sakit banget ya. Kamu tahan bentar lagi ya. Ini aku lagi lemes ini urat-urat kamu, ya. Kakiku udah lumayan enakan kok.
Kamu mau kemana? Aku mau ke kamar mandi. Makasih ya. Alia. Sampai nangis gitu. Apa dia nutupin semua kecemasan dia dari aku? Ini semua gara-gara Cakra. Sekarang aku harus gimana? Apa yang harus aku lakuin? Apa aku harus cerahin Alia? Tapi aku gak mau cerahin Alia. Tapi kalau Cakra melakukan ancamannya gimana? Aku gak mau papa sampai kenapa-napa. Kalau papa sampai anfal, aku gak bakal bisa maafin diri aku sendiri. Tapi kalau aku diam aja, ini mana sih? Udah jam berapa ini? Udah waktunya check out sekarang. Halo Tania, kamu di mana? Udah waktunya check out sekarang. Aku tunggu di lobby ya. Oke. Iya. Ini saya udah nyampe di hotelnya. Oke dulu, nanti kalau misalnya memang sudah oke, nanti saya info ya. Kalau memang nggak oke, nggak apa-apa, nanti saya cari lagi aja. Ya udah, oke. Saya juga nggak akan booking dulu kalau misalnya memang belum oke. Ya? Kok bisa ada darah juga di sini? Iya. Oke, ya oke, thank you. Pagi-pagi udah bikin emosi ya. Tanya apa sih sebenarnya dia? Gawat nih. Dara nggak boleh tahu kalau gue di sini juga sama Tania.